Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Oke, kita sampai di part terakhir dari cerita hidup sendiri di kampung mati. Tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Kondisi Nara sudah mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Dia sudah mulai ikut kajian dan mulai mendalami ilmu agama. Satu hal yang belum Nara ketahui yaitu bahwa Arman suaminya telah menceraikannya. Waktu itu Arman ingin memberitahu Nara soal gugatan cerainya, tapi dicegah oleh orang tua angkat Nara, Om Hilmi dan Tante Kinan. Om Hilmi memohon kepada Arman agar dia tidak memberitahu Nara soal perceraian, karena itu akan semakin memperburuk kondisinya. Selama Nara dirawat di rumah sakit, Om Hilmi dan Tante Kinan selalu hadir di sidang perceraian Arman dan Nara. Saat putusan hakim sudah keluar, Tante Kinan memohon agar Arman jangan bilang kepada Nara. Tunggu Nara benar-benar sembuh. Arman awalnya keberatan, tapi karena Tante Kinan memohon belas kasihan Arman, akhirnya Arman mengiyakannya. Adapun alasan mengapa Arman menceraikan Nara yaitu karena Arman mulai tak tahan dengan sikap aneh Nara. Awalnya Arman pikir sikap aneh Nara hanya sesaat, tapi rupanya makin lama Nara semakin bertingkah aneh. Menurut Arman, Nara orangnya posesif. Dia ingin Arman selalu ada di sisinya. Nara juga sering berperilaku kekanak-kanakan. Dan yang paling Arman tak suka, Nara suka menyakiti dirinya sendiri hanya karena masalah sepele. Orang tua Arman pun menyarankan agar Arman segera menceraikan Nara sebelum sesuatu terjadi dengannya. Bagi Arman, menikahi Nara adalah suatu kesalahan. Sudah beberapa kali Om Hilmi dan Tante Kinan menyarankan agar Arman bersabar dan tidak gegabah untuk menceraikan Nara. Tapi Arman menolak. Tante Kinan dan Om Hilmi hanya bisa pasrah dengan keputusan yang diambil oleh Arman. Om Hilmi dan Tante Kinan dengan sangat sabar menjaga Nara. Baginya, kehadiran Nara adalah suatu anugerah. Ma, Arman kok tidak pernah menjemput Nara ya? Tanya Nara pada Tante Kinan. Maaf ya Nara, Arman sekarang sangat sibuk. Dan tadi Arman menelpon bahwa dia akan dipindah tugaskan ke luar kota. Kenapa dia tidak menelpon Nara ya, Ma? Arman tidak ingin mengganggu Nara. Arman terpaksa bekerja ke luar kota demi bisa membuat Nara bahagia. Jawab Tante Kinan berbohong. Arman memang telah resign dari tempat kerjanya dan pindah ke luar kota. Itu dia lakukan agar Nara tidak lagi mengganggunya. Kondisi Nara semakin hari semakin membaik. Dia sudah tidak berhalusinasi lagi. Om Hilmi dan Tante Kinan membujuk Nara agar dia melakukan sesuatu yang dia sukai. Tapi Nara malah meminta izin kepada Om Hilmi dan Tante Kinan untuk melanjutkan pendidikannya. Nara ingin mengambil jurusan psikologi. Tante Kinan awalnya ragu, mengingat Nara pernah mengalami gangguan mental. Tante Kinan takut jika nanti Nara menemui sesuatu yang membuat dia frustasi, itu akan kembali memperburuk keadaannya. Tapi Nara meyakinkan Tante Kinan bahwa dia baik-baik saja. Akhirnya Tante Kinan mengizinkannya.
Nara meminta izin untuk melanjutkan pendidikan di negeri jiran Malaysia. Hal itu sontak membuat orang tua angkatnya terkejut dan tidak mengizinkan Nara kuliah di sana. Tante Kinan mengizinkan Nara kuliah di luar negeri. Yang penting jangan di Malaysia. Ketika Nara menanyakan alasannya, Tante Kinan banyak berkilah. Meskipun Tante Kinan ngotot agar Nara tidak kuliah di Malaysia, tapi Nara tetap memaksa. Akhirnya Tante Kinan mengalah. Setelah mengurus berkas segala macam, dalam waktu singkat Nara akan terbang ke Malaysia. Tapi sebelum dia pergi, dia ingin sekali berjumpa dengan Arman, suaminya. Tante Kinan bilang jika Arman masih dalam masa training di tempat kerjanya, sehingga dia tidak bisa ditemui dan juga tidak boleh dihubungi. Entah sudah berapa kali Tante Kinan berbohong kepada Nara jika itu menyangkut Arman, mantan suaminya. Ingin sekali rasanya Tante Kinan berterus terang pada Nara. Tapi mengingat kondisinya yang belum sepenuhnya stabil, Tante Kinan mengurungkan niatnya. Nara melanjutkan kuliah S2-nya dengan mengambil jurusan psikologi. Nara sebenarnya seorang perempuan yang cerdas. Hanya saja masa lalunya yang membuatnya seperti ini. Tak banyak yang tahu bahwa hal yang membuat Nara frustasi selama tinggal bersama dengan Arman bukan hanya karena Arman sering mengancam akan menceraikannya, tapi ternyata Nara juga sering mendapatkan kekerasan verbal. Arman selalu merendahkan Nara. Arman juga kadang malu jika harus mempertemukan Nara dengan keluarganya, apalagi sama rekan kerjanya. Tapi bagi Nara, bertahan dengan Arman itu adalah suatu keharusan. Nara takut gagal dan kemudian ditinggal pergi. Selama kuliah di Malaysia, Tante Kinan belum pernah menjenguknya dengan alasan jauh. Jadi, Om Hilmi dan Tante Kinan hanya mengirimkannya uang. Tante Kinan selalu mengingatkan Nara agar senantiasa mengonsumsi obat penenangnya. Tapi sebenarnya selama di sana, Nara mulai tidak mengonsumsi obat lagi. Bagi Nara, dia sudah sembuh dan sudah mulai berdamai dengan masa lalunya. Tapi satu hal yang membuat Nara terus kepikiran yaitu Arman. Karena selama di Malaysia, Arman tidak pernah sekalipun menelpon. Berlahan nalar Nara mulai jalan. Nara merasa Arman sengaja menjauhinya karena sifatnya yang aneh. Di dalam hati, Nara berjanji akan menjadi lebih baik lagi demi membuat Arman nyaman bersamanya. Syukurlah selama hampir setahun di Malaysia, gangguan yang Nara alami tidak kambuh lagi. Dia sudah mulai menata emosinya. Hari itu Nara menelpon Tante Kinan. Dia berencana pulang karena lagi libur kuliah. Selain untuk berjumpa dengan Om Hilmi dan Tante Kinan, dia juga ingin berjumpa dengan Arman. Sesampai di Indonesia, dia tidak langsung menuju ke rumah Om Hilmi dan Tante Kinan, tapi dia menuju ke rumah mertuanya, tempat yang hampir 1 tahun dia tumpangi waktu masih bersama dengan Arman. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, tak lama mantan mama mertuanya membukakan pintu. Mantan mama mertuanya sempat kaget. "Assalamualaikum, Ma," kata Nara sambil menyalami
mamanya Arman. Waalaikumsalam. Nara, ngapain kemari lagi? Saya ingin berjumpa dengan Arman, Ma. Dia sudah lebih setahun tidak pernah menghubungi Kinan. Kinan ingin berjumpa dengannya. Kata Mama, Arman kerja di luar kota, tapi dia tidak pernah menghubungi Nara. Jadi, Mama Kinan gak pernah memberitahu kamu apapun. Memberitahu apa, Ma? Bahwasanya kamu dan Arman itu sudah pisah. Ucapan mama mertuanya barusan bagaikan petir yang menyambar. Nara menutup kedua telinganya. Dia sangat trauma mendengar kata pisah. Nara kembali berteriak histeris sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Mamanya Arman panik. Dia segera menelpon Tante Kinan untuk segera datang menjemput Nara. Di dalam mobil, Nara mulai ngelantur lagi. Tak lama, dia kembali menatap ke depan dengan tatapan yang kosong. Om Hilmi dan Tante Kinan hanya saling berpandangan. Mereka lebih banyak terdiam. Karena kondisi Nara seperti itu, mereka tidak langsung ke rumah, tapi langsung mendatangi psikiater yang selama ini merawat Nara. Psikiater itu menganjurkan Nara untuk istirahat dan tidak boleh membebani pikirannya. Nara memohon kepada Tante Kinan untuk dipertemukan dengan Arman, tapi Tante Kinan menolak. Sudah berhari-hari Nara mengurung diri di kamarnya. Ingatannya tentang keluarganya kembali muncul. Air matanya jatuh. Rasa rindu pada mamahnya dan Kak Wati kembali menyelimutinya. Nara tiba-tiba menjitak jidatnya sendiri. Astagfirullah, saya kan kuliah di Malaysia. Kenapa saya tidak pernah terpikir mencari mama dan Kak Wati? Entah dapat energi dari mana. Nara langsung bangkit dari tempat tidur dan segera berlari menemui orang tua angkatnya di halaman belakang rumah. Ma, Pa, besok Nara akan balik ke Malaysia. Om Hilmi dan Tante Kinan sontak kaget. Loh, kok buru-buru? Bukannya liburnya masih panjang? Iya, Ma. Nara kan baru teringat, Mama dan Kak Wati kan di Malaysia juga. Kok Nara gak kepikiran ya? Nara harus mencari mereka. Tante Kinan dan Om Hilmi saling bertatap-tatapan. Mereka terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Nara orangnya memang keras kepala. Meskipun dilarang pergi, tapi dia bersikeras untuk segera balik ke Malaysia. Sejak Nara bilang jika dia ingin mencari mamahnya dan Kak Wati, Tante Kinan lebih banyak diam. Mungkin dia cemburu karena anak yang dirawat dan disekolahkan masih saja selalu mengingat mamahnya. Padahal Tante Kinan juga sangat sayang padanya. Mama, besok Nara akan balik ke Malaysia saja. Kalau Nara lama di sini, Nara selalu kepikiran Arman. Terserah Nara saja, sahut Om Hilmi. Mama, boleh Nara minta tolong? Minta tolong apa, Nara sayang? Ma, Nara kan ingin sekali mencari Mama Nara. Tapi Nara sudah tidak punya fotonya lagi. Kira-kira ada nggak kawan Mama yang pandai membuat sketsa wajah? Untuk apa? Tanya Tante Kinan. Nara mau minta tolong dia untuk mensketsa wajah Mama Nara dengan ciri-ciri yang Nara sebutkan. Soalnya susah jika Nara mencarinya tanpa ada foto, Ma.
Om Hilmi dan Tante Kinan saling bertatapan. Sepertinya mereka menyimpan sebuah rahasia. Nggak ada, Nara. Nanti kalau ada biar Mama bilang ke Nara ya. Iya, Ma. Nara akhirnya kembali lagi ke Malaysia untuk meneruskan kuliahnya sekaligus untuk mencari mama dan kakaknya. Suatu hari, Nara mendatangi sebuah rumah makan. Secara tak sengaja, Nara menyenggol seorang anak kecil yang kira-kira berusia sekitar 2 tahun. Anak itu terjatuh ke lantai. Nara segera meraih tangan anak itu. Tiba-tiba, ibu dari anak itu berlari mendekatinya. Nara begitu terkejut karena muka ibu anak itu mirip sekali dengan Kak Wati. Meski sudah puluhan tahun Nara tidak berjumpa dengan Kak Wati, tapi Nara selalu mengingat bahwa Kak Wati memiliki tompel di tengah dagunya. Nara bimbang antara mau menegur atau tidak, karena sepertinya wanita itu juga tidak mengenali Nara. Dengan suara lirih, Nara berucap, "Kak Wati." Wanita itu yang hendak pergi menoleh ke arah Nara. "Siapa ya?" tanyanya. Saya Nara. Awak tak kenal saya ke?" Wanita itu seketika menjatuhkan dirinya. Dia tersungkur tepat di hadapan Nara. Nara lalu berusaha merangkul wanita itu. Mereka saling berpandangan. Tiba-tiba wanita itu memeluk Nara begitu erat. "Nara, adikku." Nara mematung. Dia tak menyangka wanita yang sekarang memeluknya adalah Kak Wati, kakak yang selama ini dicarinya. "Kak Wati, mengapa kakak tidak pernah pulang?" Nara sudah tidak sanggup menahan air matanya. Semua pengunjung memandangi mereka, tapi Nara tidak peduli. Bahkan ada pengunjung yang merekam-mereka. Sebuah pertemuan yang penuh dengan keharuan. Setelah puas melepas rindu, Kak Wati bertanya, "Kok Nara bisa ada di sini?" tanya Kak Wati. "Nara kuliah di sini, Kak, sekalian untuk mencari mama dan kakak." "Mama mana, Kak?" Kak Wati hanya terdiam. Dia menatap anak laki-laki yang bersamanya. "Kak, mama mana?" Kak Wati tetap diam. Nara tiba-tiba histeris. Sepertinya traumanya kambuh lagi. Kak Wati panik dan segera meminta pertolongan pada para pengunjung. Setelah Nara mulai tenang, Kak Wati mengajaknya ke rumahnya. Dan Kak Wati pun menceritakan semuanya. Jadi, saat mereka ke Malaysia, mamahnya bekerja sebagai ART di sebuah rumah seorang pengusaha keturunan Korea. Setelah 6 bulan bekerja di rumah itu, ada sesuatu kejadian yang merubah semuanya. Mamanya waktu itu sangat bersemangat bekerja karena ingin mewujudkan keinginan Nara untuk ikut pindah ke kampung sebelah. Mama berencana hanya setahun bekerja lalu pulang lagi ke tanah air. Mama sengaja mengajak Kak Wati ke Malaysia karena majikannya pernah berjanji bahwa dia akan menyekolahkan salah satu anak Mama. Dan Mama memilih Kak Wati karena waktu itu Kak Wati sudah tamat SD. Suatu hari
tiba-tiba majikan mamahnya yang sudah berusia sekitar 70 tahun itu muntah-muntah dan mulutnya mengeluarkan busa. Mama dan Kak Wati panik, lalu segera meminta tolong pada tetangga sekitar. Untunglah ada tetangga yang segera membantu membawa majikan mama ke rumah sakit. Tapi sayang, setelah segala upaya dilakukan, majikan mama meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa majikan mama meninggal karena keracunan. Keluarga majikan lalu menuduh mama yang meracuninya. Mama berkali-kali bersumpah bahwa bukan mama yang melakukannya. Tapi keluarga majikannya tak percaya. Mereka mencebloskan mama ke penjara meskipun belum ada bukti kuat bahwa mama yang telah meracuninya. Mama begitu frustasi, begitupun dengan Kak Wati. Impian mama untuk pulang dan segera berkumpul dengan anak-anaknya pupus sudah. Mama begitu depresi. Tapi apa daya, mau melawan pun tak ada guna. Mama divonis 20 tahun penjara. Setelah mama di penjara, Kak Wati tinggal di panti asuhan. Beruntunglah pemilik panti itu baik hati. Setiap seminggu sekali dia menemani Kak Wati untuk membesuk mamahnya di penjara. Sudah 3 tahun berlalu mama dalam penjara. Suatu hari ada seorang napi wanita yang juga ditahan satu sel dengan mamahnya. Napi itu terlihat begitu sedih. Mama menanyakan mengapa dia dicebloskan dalam penjara. Lalu napi itu bilang bahwa dia menyiram air keras ke muka selingkuhan suaminya sehingga wajahnya rusak. Hari demi hari mereka semakin akrab. Mama menceritakan tentang nasibnya dan juga nasib anak-anaknya. Lalu wanita itu bilang bahwa seorang temannya ada yang mengidap gagal ginjal dan dia butuh donor ginjal. Kawannya itu bersedia membayar mahal jika ada yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Seketika semangat mama muncul lagi. Mama ingin mendonorkan ginjalnya pada teman wanita itu. Tapi wanita itu tidak setuju. Karena bagaimanapun dia sudah menganggap mama sebagai saudaranya sendiri. Tapi mama nekat. Yang ada di pikiran mama waktu itu adalah anak-anaknya bisa hidup dengan layak. Karena desakan mama, akhirnya keluarga pasien itu datang dan melakukan negosiasi. Dan atas persetujuan mama dan pihak lapas, akhirnya mama dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa apakah ginjalnya cocok atau tidak. Dan ternyata ginjal mamanya cocok. Waktu itu mama bersedia mendonorkan ginjalnya dengan syarat pasien itu bersedia merawat ketiga anaknya sampai anak-anaknya sukses. Tapi pasien itu hanya mampu menyanggupi 2 anak saja. Mama lalu meminta saran pada Kak Wati. Awalnya Kak Wati tidak setuju jika mama mendonorkan ginjalnya. Tapi mama memaksa. Karena hanya itulah yang bisa mama lakukan agar anak-anaknya bisa hidup dengan layak. Kak Wati pun menyarankan agar Nara dan Kak Radit sajalah yang dirawat oleh mereka. Karena Kak Wati sudah hidup lebih baik meski hanya tinggal di panti asuhan. Dan ternyata
pasien itu adalah orang Indonesia. Setelah proses transplantasi ginjal sukses, orang itu kembali menemui Mama dan berjanji akan menjemput Nara dan Kak Radit di kampung, lalu membawanya ke kota bersamanya. Mama sempat memohon kepada pasien itu agar tidak memberitahu tentang ini pada Nara dan Kak Radit. Dan setelah itu, Kak Wati tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Nara yang mendengar cerita Kak Wati begitu syok. Begitu besar pengorbanan yang Mama lakukan untuk mereka. Nara kembali menangis sejadi-jadinya. Kak Wati pun ikut menangis. Mereka berdua berpelukan begitu lama. Setelah suasana agak tenang, Kak Wati bertanya, "Di mana Kak Radit?" "Nara, Kak Radit mana, Dek?" Nara kembali menangis terseduh-seduh. Dengan berat hati, Nara bilang bahwa Kak Radit sudah meninggal dunia. "Kak Radit sudah lama meninggal, Kak. Setahun setelah kepergian kakak dan mama. Kak Radit meninggal diterkam ular." Kini giliran Kak Wati yang menangis histeris. Dia tak menyangka kakak laki-lakinya yang sangat dia sayangi telah pergi untuk selama-lamanya. Ingatan masa kecilnya kembali hadir. Kak Wati masih sangat ingat saat Kak Radit berperan sebagai orang tua untuk Kak Wati dan Nara. Kak Wati mengingat Kak Radit yang sering menangis ketika Kak Wati dan Nara sudah tertidur. Kak Radit yang selalu menjadi pelindung. Ketika kawan-kawan Kak Wati menghina dan selalu bilang bahwa ayah mereka adalah orang gila. Pernah sekali Kak Radit membopong Wati dari sekolah sampai ke rumah karena kaki Kak Wati terluka. Begitu besar pengorbanan Kak Radit pada adik-adiknya. Esok harinya, Kak Wati mengajak Nara untuk menjenguk mamahnya. Tapi Kak Wati memohon agar Nara tidak memberitahu mamahnya jika Kak Radit sudah meninggal. Kak Wati khawatir jika mamahnya mengetahui Kak Radit telah meninggal, mamanya akan depresi seperti saat mama dijebloskan ke dalam penjara. Mereka berdua lalu menuju ke lapas. Di perjalanan, Nara bertanya, "Di mana suami Kak Wati?" Karena dari semalam Nara tidak melihatnya. Lalu Kak Wati bilang bahwa dia hanya tinggal bersama Rian anaknya karena dia dan suaminya sudah bercerai. Keluarga suaminya tidak bisa menerima kenyataan jika mama Kak Wati seorang napi. Nara menerawang jauh. Dia bertanya pada hatinya, apakah mereka bisa menemukan kebahagiaan seperti yang mereka impikan sewaktu mereka masih kecil? Tak terasa mereka sudah sampai di depan lapas. Nara sudah tak sabar ingin berjumpa dengan mamahnya. Sebelum masuk ke ruang besuk, Kak Wati berpesan agar Nara kuat. Nara tak paham apa maksudnya. Tak lama, Nara melihat seorang wanita payubaya sedang dipapa oleh seorang sipir. Nara segera bangkit dari tempat duduknya. Tak salah lagi, itu adalah mamahnya. Tapi mengapa mama berjalan begitu? Nara lalu menoleh ke arah Kak Wati seakan meminta jawaban. "Nara, mata mama gak bisa melihat." Nara sontak kaget, badannya gemetaran.
Tapi dia segera menguasai dirinya. Dia tidak mau lagi membangkitkan rasa trauma dalam dirinya. Dengan langkah pelan dan dituntun sipir, mamanya duduk di kursi. Mama lalu meraih gagang telepon. Nara pun mengangkat gagang telepon dan Kak Wati duduk di samping Nara. Kak Wati tak bisa menahan tangisnya. "Wati, kamu datang lagi. Bukannya 3 hari yang lalu kamu sudah jenguk Mama?" Nara terdiam. Dia tak bisa menguasai dirinya. Air matanya jatuh tumpah ruah. Mama yang sangat dirindukannya kini ada di depannya, tapi dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Ini Nara, Ma. Mamanya sontak kaget dan menjatuhkan gagang telepon. Dia sepertinya ingin menyentuh Nara, tapi terhalang kaca pembatas. Kak Wati memohon kepada sipir penjara agar memperbolehkan adiknya memeluk mamahnya sekali saja. Syukurlah sang sipir mengizinkannya. Air mata sipir dan pembesuk yang lain tumpah ruah menyaksikan pertemuan ibu dan anak yang terpisah belasan tahun. Mamahnya meraba-raba wajah Nara lalu memeluknya begitu erat. Tubuhnya yang mulai melemah seperti memiliki semangat lagi. "Nara, anakku, maafkan Mama. Mama tak menepati janji." "Iya, Ma. Nara sudah memaafkan Mama." Beberapa saat Mama meraba-raba sekitaran Nara. "Nara, kakakmu Radit mana?" Nara dan Kak Wati saling berpandangan. Rasanya mereka tak sanggup mengatakan hal yang sebenarnya pada mamanya. Kak Radit masih di Indonesia, Ma. Dalam waktu dekat dia akan datang menjenguk Mama," kata Nara. Ada seulas senyum di wajah mamahnya mendengar kabar anak-anaknya semuanya sehat. Yang mamanya tidak tahu bahwa kedua anak perempuannya sedang menangis karena telah membohonginya. Sepulang dari lapas, Nara dan Kak Wati mengatur rencana untuk menyewa seseorang yang akan berpura-pura menjadi Kak Radit. Nara pun sempat bertanya, mengapa mata mamahnya buta? Kata Kak Wati, Mama mengalami kebutaan karena menderita glukoma. Mama memang sering sakit-sakitan semenjak masuk dalam penjara. Kak Wati mengusulkan agar Nara mencari seseorang pria di kampusnya. Nara pun setuju. Sudah beberapa hari Nara mengamati beberapa pria di kampusnya. Di saat sedang mengamati beberapa pria, seorang dosen yang bernama Pak Bayu menghampirinya. Nara gugup karena tingkahnya rupanya diperhatikan oleh dosennya. Dengan terpaksa, Nara menceritakan tentang rencana dia dan kakaknya. "Saya bingung, Pak. Saya butuh seorang laki-laki untuk menggantikan abang saya. Saya tak sanggup menceritakan pada ibu saya kejadian yang sebenarnya, bahwa abang saya sebenarnya sudah lama meninggal dunia. Bagaimana jika bapak saja yang jadi abang kamu? Saya kan masih muda," sahut Pak Bayu. Nara sontak kaget. "Aduh,
Saya segan, Pak. Bapak kan dosen saya. Nggak apa-apa. Jika ini bisa membuat mamahmu bisa bahagia, mengapa tidak? Saya juga kan orang Indonesia. Jadi mamamu tidak akan curiga. Beruntunglah setiap kali datang membesuk mamanya tidak pernah curiga jika laki-laki yang dipeluknya begitu erat bukanlah anaknya. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah Kak Radit telah lama meninggal dunia. Kak Wati dan Nara tak sanggup melihat keadaan mamahnya. Mereka pun tak sanggup untuk jujur. Bagi mereka berdua, sudah saatnya mereka memberikan sedikit harapan hidup untuk mamahnya. Meskipun mereka harus menunggu beberapa tahun lagi untuk mamanya bisa bebas. Hubungan Nara dan Pak Bayu semakin dekat. Mereka benar-benar seperti abang adik. Hingga suatu hari Pak Bayu datang membawa seorang pengacara untuk mendampingi Nara dan Kak Wati. Mereka ingin meninjau ulang kasus mama mereka. Suatu malam, Tante Kinan menelpon Nara karena sudah lama Nara tidak menghubunginya. Nara pun menceritakan semuanya termasuk mamahnya. Ma, Nara boleh bertanya? Apa itu, Nak? Ma, apa benar mama kandung Nara yang telah mendonorkan ginjalnya pada mama? Tante Kinan terdiam. Dia menghela napas begitu panjang. Iya, Nak. Maaf, mama merahasiakan semuanya. Tapi Nara perlu tahu, mama dan papa tulus sayang sama Nara. Nara kembali menangis. Om Hilmi dan Tante Kinan memang sangat baik. Nara berjanji pada mereka bahwa setelah urusan mamahnya selesai, dia akan pulang. Nara banyak berterima kasih pada orang tua angkatnya, Om Hilmi dan Tante Kinan. Mungkin ini juga sebab mengapa Tante Kinan dulu melarangnya kuliah di Malaysia. Mungkin Tante Kinan takut jika Nara berjumpa dengan mamahnya, dia akan meninggalkan mereka. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti dan mengajukan peninjauan kembali, akhirnya mama Nara dibebaskan karena dia tidak terbukti bersalah. Sebenarnya ada peluang mamahnya untuk mengajukan banding, tapi mamanya menolak. Karena mamanya bilang itu sudah jadi suratan takdirnya. Sampai mamanya keluar penjara, dia belum tahu jika laki-laki yang dipanggil anak itu bukanlah anaknya. Setahun kemudian, Nara sudah berhasil menyelesaikan kuliahnya. Ketika akan pulang ke Indonesia, dia mengajak mamanya dan Kak Wati untuk pulang. Tapi Kak Wati menolak dengan alasan dia sudah bahagia di Malaysia. Nara memohon kepada Kak Wati agar diizinkan membawa mamahnya ke Indonesia. Dan Kak Wati mengizinkan. Kak Wati bilang sudah waktunya Nara lebih dekat dengan mama. Hal yang menjadi persoalan karena mamahnya menginginkan untuk tinggal dengan Kak Radit. Nara pusing 7 keliling. Bagaimana bisa mamanya tinggal dengan orang yang bukan siapa-siapa? Tapi tanpa Nara duga, Pak Bayu rupanya bersedia jika mamahnya Nara tinggal bersamanya.
Pak Bayu bilang ke Nara bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Dan solusinya adalah Nara menikah dengannya. Sontak itu membuat Nara kaget. Nara tidak mau, dengan alasan dia trauma dengan pernikahan, apalagi perceraian. Tapi Pak Bayu meyakinkan bahwa dirinya dan Arman adalah dua sosok yang berbeda. Atas saran dari Kak Wati, Om Hilmi, dan Tante Kinan, Nara akhirnya menerima pinangan Pak Bayu. Meskipun Nara akui, dia belum bisa menerima Pak Bayu seperti dia dulu membuka hati untuk Arman. Mereka akhirnya menikah tanpa sepengetahuan mamahnya. Setelah mereka menikah, mereka menetap di Malaysia. Dan syukurlah Pak Bayu menepati janjinya untuk tidak menyakiti Nara seperti Arman dulu menyakitinya. Sudah bertahun-tahun mereka menikah. Hingga suatu hari mamahnya meminta Radit alias Pak Bayu untuk menikah karena dia ingin menimang cucu. Hal itulah yang membuat Pak Bayu dan Nara saling pandang. Mereka tidak tahu harus berapa lama lagi mereka berbohong pada mamahnya. Pak Bayu alias Radit palsu bilang, "Ma, dia akan menikah setelah mamanya bisa melihat lagi." Nara begitu terharu melihat Pak Bayu begitu menyayangi mamanya. Rasa cintanya mulai tumbuh. Dia mulai jatuh cinta pada Pak Bayu. "Nara, jangan panggil bapak dong. Saya ini kan suamimu," kata Pak Bayu suatu hari ketika mereka sedang makan. "Aduh, gimana dong? Bapak kan mantan dosen saya. Kalau dipanggil kakak, jadinya gak sopan dong," jawab Nara sambil terkekeh-kekeh. Hubungan mereka semakin romantis. Meski ketika di dekat mamahnya, mereka berpura-pura sebagai kakak adik. Nara tidak tahu sampai kapan harus berbohong pada mamahnya. Karena Nara yakin jika mamahnya tahu kalau Kak Radit sebenarnya sudah meninggal, mamanya akan kembali depresi dan Nara tidak mau itu terjadi. Dan mengenai Arman, mantan suami Nara, rupanya dia diam-diam memantau semua kegiatan Nara melalui sosial media Nara. Bahkan kata Tante Kinan, Arman sudah beberapa kali datang ke rumah untuk meminta alamat Nara. Dia ingin meminta maaf pada Nara. Nara berpesan pada Tante Kinan agar jangan pernah memberikan alamatnya kepada Arman. Bagi Nara, Arman adalah masa lalunya yang tidak perlu untuk dikenang, karena dia sudah bahagia dengan Pak Bayu sekaligus mantan dosennya. Sedangkan Arman, semakin hari cintanya pada Nara semakin kuat. Tapi apa daya, Nara sudah tidak memiliki sedikit pun cinta pada si Arman. Oke, itulah kisah akhir dari kisah yang berjudul Hidup Sendiri di Kampung Mati. Aduh, jadi terharu juga bacanya ya. Mudah-mudahan kisah ini kita bisa mengambil banyak hikmah ya dari kisah ini. Semoga Nara dan Pak Bayu semakin bahagia. Begitupun dengan mamahnya, mudah-mudahan dia kembali sehat seperti sedia kala. Oke, segitu saja ceritanya. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.